Perhatikan gambar berikut ini. Suatu tabung berbentuk silinder dan berdiameter D dimasukkan vertikal ke dalam air. Akibat tegangan permukaan air, yaitu sebesar ini ya, 0,147 Newton per meter, dan efek kapilaritas, permukaan air naik setinggi H pada tabung silinder dan membentuk sudut kontak theta seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Diketahui D-nya sebesar 1 mm dan sudut kontaknya sebesar 60 derajat. Maka tinggi H adalah sekian. Langkah pertama yang harus kita tulis adalah menyebutkan bagian yang diketahui. Yang pertama adalah sigma air, tegangan permukaan itu sebesar 0,147 Newton per meter. Yang kedua adalah D, diameter dari ini tabung kepiler ini, itu sebesar 1 mm. Nah, ini belum satuan meter, jadi kita ubah ke meter, jadi dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,001 meter. Selanjutnya diketahui juga sudut kontaknya, atau di sini disimbolkan dengan theta, sebesar 60 derajat. Oke, yang ditanya adalah berapa H di sini, atau tinggi naiknya muka air itu. Langkah pertama menyelesaikan ini adalah kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Dalam kapilaritas, permukaan air ini naik itu karena adanya tegangan permukaan, sehingga menyebabkan air ini naik. Walaupun airnya naik, tetapi di sini terjadi keseimbangan. Artinya ada keseimbangan gaya ke atas dan gaya ke bawah. Nah, gaya ke atas disebabkan oleh apa saja, gaya ke bawah disebabkan oleh apa saja. Itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita akan menguraikan gaya ke atas dulu. Gaya ke atas itu dipengaruhi oleh apa saja? Tentu oleh tegangan air di sini, itu tentu pasti. Nah, tegangan air ini yang menyebabkan ini naik. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa di sini kan tegangannya itu miring. Miring ya, sebesar ini, sebesar sudut kontaknya. Kita perlu ubah dulu, karena walaupun misalkan di sini bekerjanya 100 arah miring, belum tentu atasnya ini 100 kalau arah tegak. Oleh sebab itu itulah gunanya sudut, sehingga kalau di sini bagian sudut yang digunakan adalah cos, karena cos nanti itu menerjemahkan tegangan permukaan air itu yang mengarah ke atas. Kalau sin, maka dia akan mengarah ke datar seperti ini, sehingga kita gunakan cos di sini. Nah, itu kita sudah menerjemahkan ininya apa, tegangan permukaan yang dipakai. Tegangan ini bekerja sekeliling lingkaran. Jadi ada P di sini. P ini menandakan keliling lingkaran. Nah, itu sebelah atas. Kalau sebelah bawah ini dipengaruhi oleh apa saja? Tentu oleh berat kolom air yang terangkat. Nah, berat kolom air yang terangkat ini dia kan sebenarnya memiliki massa yang cenderung untuk turun ke bawah oleh adanya gravitasi. Itulah gaya ke bawah. Nah, gaya ke bawah kalau kita terjemahkan, yang pertama adalah pasti luas alas dikalikan tinggi H di sini, gamma. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah persamaan kunci dari keseimbangan yang terjadi. Ini persamaan ini bisa kita jabarkan lagi. Keliling lingkaran itu adalah V dikalikan D. Untuk luas lingkaran itu adalah V per 4 dikalikan D kuadrat. Nah, dari sini apa yang bisa dicoret? Yang pertama adalah VD. Nah, selanjutnya karena 4 ini dia di bawah, kalau kita pindahkan melewati sama dengan, maka 4 ini nanti dia akan di sini posisinya, jadi di atas. Nah, jadi ini habis, ini tinggal D. Jadi ini adalah persamaan sederhananya kalau sudah dijabarkan.
Nah, di sini kita mencari apa? H sebenarnya. Dalam matematika, kalau kita bukan merubah ya, kalau kita membalik persamaannya ini, maka tidak apa-apa selagi tidak melewati sama dengan. Maka dia jadi seperti ini, oke saja. Kita ingin H saja di sini, di bawah, di sebelah kiri. Sehingga kalau kita ingin H saja di sebelah kiri, maka keduanya ini harus dipindahkan. Kita harus memindahkan gamma dan D, kita harus memindahkan itu. Karena mereka berada pada pengali, kalau pindahkan maka akan jadi pembagi. Jadi ini adalah persamaan sederhananya. Dengan demikian kita tinggal memasukkan bagian yang diketahui. Sigmanya sebesar 0,147 Newton per meter. Setelah itu cos 60. Selanjutnya gamma air kita harusnya sudah familiar sebesar 9810 Newton per meter pangkat 3. Dikalikan diameternya itu sebesar 0,001 meter. Nah, ini kalau dicari menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh hasil sebesar 0,03. Nah, satuannya apa? Perhatikan di sini Newton habis. Perhatikan di sini ini meter, sehingga ini bisa berkurang jadi ini menjadi meter kuadrat. Nah, ini ada meter, ada meter. Nah, ini posisinya di bawah meternya. Ini juga di bawah, tapi dia dalam per, sehingga sebenarnya ini habis. Menyisakan meter di sini, 1 meter di sini, tapi dia dalam per. Tapi juga dalam per, sehingga sebenarnya dia bisa naik ke atas jadi meter. Ya, coba dipelajari lagi kalau bingung. Nah, karena pada pada pilihan tidak ada meter, kita rubah dalam milimeter. Ini kalau dirubah dalam milimeter dikali 1000, maka oleh hasil sebesar 30 mm. Jadi seperti itu penyelesaian soal ini. Jawabannya adalah C.